Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kejebak di antara dua pilihan? Di satu sisi ada rasa nyaman, tapi di sisi lain ada keinginan buat sesuatu yang lebih besar. Hari ini kita bakal bedah sebuah cerita perumpamaan kuno tentang dua ekor katak. Sebuah kisah yang kelihatannya sederhana, tapi mungkin banget bisa mengubah cara kita memandang hidup. Yuk kita mulai? Coba deh bayangin, ada seekor katak yang seumur hidupnya cuma tahu tenangnya air kolam. Tiba-tiba, dia ketemu katak lain yang udah terbiasa sama ganasnya ombak lautan. Pertemuan ini ya bukan sekedar basa-basi. Ini adalah awal dari sebuah dialog yang bikin kita semua bertanya. Hidup ini sebenarnya buat apa sih? Buat cari nyaman atau buat bertumbuh? Nah, ini dia dua pilihan hidup yang disodorin ke kita. Di satu sisi ada si katak kolam. Hidupnya aman, damai, bisa ditebak, tapi ya gitu-gitu aja, sempit. Di sisi lain, ada si katak laut. Hidupnya penuh ombak dan tantangan, tapi pengalamannya luas tak terbatas. Ini bukan lagi soal katak ya, ini soal kita. Kita mau milih kolam yang aman atau samudra yang menantang? Oke, pertama-tama mari kita coba pahami dulu dunianya si katak kolam. Apa sih yang sebenarnya bikin zona nyaman itu terasa menggoda banget? Coba dengerin logikanya. Aku hidup tenang. Airnya cukup, tempatnya aman, nggak banyak masalah. Jujur deh, siapa di antara kita yang nggak pengen hidup kayak gitu? Rasa aman, stabilitas, itu kan dambaan alami manusia. Kolam ini tuh metafora sempurna buat pekerjaan yang aman, rutinitas yang nyaman, atau lingkungan yang udah kita kenal luar dalam. Tapi, ya itu, setiap pilihan ada harganya. Kedamaian di kolam ini dibayar dengan keterbatasan. Aman, iya banget. Tapi juga stagnan. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada hal baru yang dipelajari. Pertanyaannya jadi bukan cuma, apakah rasa damai itu cukup, tapi apakah hidup yang nggak pernah berubah beneran bisa disebut kehidupan? Nah, sekarang kita pindah perspektif. Mari kita dengerin jawaban dari si katak laut. Ini adalah pandangan hidup yang, wah beda banget, tantangan samudra. Dan disinilah argumennya jadi dalam banget. Kata si katak laut, kolammu emang nyaman, tapi hidup ini diciptakan untuk diuji dan untuk bertumbuh, bukan cuma buat dinikmati. Ini adalah sebuah pergeseran pola pikir yang fundamental. Tujuan hidup itu bukan buat menghindari masalah, tapi justru untuk tumbuh besar melaluinya. Dan landasan argumen ini ternyata kuat banget. Ayat ini bilang kalau hidup dan mati itu sendiri adalah sebuah ujian buat ngetes siapa di antara kita yang perbuatannya paling baik. Artinya apa? Artinya, macet di jalan, proyek yang gagal, atau konflik sama teman, semua itu bukanlah gangguan. Itu semua adalah bagian dari kurikulum kehidupan kita. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kesulitan loh. Ujian itu bukan berarti kita ditinggalkan. Justru sebaliknya, ini adalah cara Tuhan buat naikin derajat kita. Kesulitan itu bukan hukuman, tapi ibarat gym spiritual buat melatih karakter kita jadi lebih kuat. Dan Al-Quran itu jujur banget soal ini. Dibilang kalau kita pasti akan diuji. Dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kehilangan, ini semua udah satu paket sama kehidupan. Tapi perhatiin deh janjinya. Di ujung dari semua itu ada kabar gembira buat mereka yang bisa bertahan dengan sabar. Oke, jadi kalau samudra menawarkan begitu banyak hal, kenapa kita masih sering milih buat tinggal di kolam? Jawabannya cuma satu kata, takut. Nah, mari kita bahas gimana caranya menjebrangi jembatan dari rasa takut menuju keyakinan. Aku takut. Pengakuan yang jujur banget. Dan kita semua pasti pernah merasakannya. Inilah tembok besar yang menghalangi kita buat berubah. Takut sama hal yang gak kita kenal, takut gagal, takut kehilangan apa yang udah kita punya sekarang. Nah, jawaban si katak laut ini benar-benar keren. Katanya, takut itu wajar. Tapi kalau kita berhenti cuma karena takut, ya kita bakal ketinggalan. Poin pentingnya di sini adalah, rasa takut itu bukan lampu merah yang nyuruh kita berhenti. Ia cuma perasaan yang perlu kita akui, lalu kita lewati. Prinsipnya simpel tapi ngena banget. Tuhan gak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang berusaha mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Artinya, perubahan di luar sana itu dimulai dari revolusi di dalam diri kita. Dari keputusan kita untuk berhenti takut dan mulai bergerak. Jadi gimana caranya berenang di samudra? Kita butuh dua dayung. Yang pertama namanya ikhtiar. Ini adalah usaha keras kita, mendayung sekuat tenaga. Tapi dayung yang kedua adalah tawakal, yaitu keyakinan kalau Tuhan akan membawa kita ke tujuan yang terbaik. Usaha tanpa tawakal bikin kita cemas, tawakal tanpa usaha cuma angan-angan. Keduanya harus seimbang. Oke, setelah kita berani keluar dari kolam, terus apa?
Nah, ternyata perjalanan ini bukan cuma tentang pengembangan diri kita sendiri. Ada tujuan yang jauh lebih besar. Samudera kita menanti. Ini dia, mungkin ini pesan terpenting dari si katak laut. Ukuran sejati dari nilai hidup kita itu bukan dari kenyamanan pribadi, tapi dari seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan ke orang lain. Pada akhirnya, hidup itu bukan soal apa yang kita dapatkan, tapi tentang apa yang kita berikan. Ayat ini tuh kayak sebuah job description agung buat kita sebagai manusia. Kita ada di dunia ini bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi untuk jadi umat terbaik yang ngajak pada kebaikan dan jadi agen perubahan positif. Inilah samudra kita yang sebenarnya, berkontribusi pada dunia. Jadi, kalau kita rangkum, resep hidup yang bermakna menurut perumpamaan ini ada 3 langkah. Pertama, teruslah bertumbuh. Kedua, jangan pernah takut untuk berjuang. Dan yang ketiga, selalu niatkan untuk memberi manfaat. Bertumbuh, berjuang, bermanfaat. 3 pilar kehidupan yang luar biasa. Jadi, pesan terakhirnya sangat sederhana, tapi butuh keberanian yang luar biasa untuk melakukannya. Jangan takut untuk meninggalkan kolam kecilmu, karena di luar sana, samudra kehidupan yang sesungguhnya menanti. Saya akan akhiri pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Kolam apa yang saat ini menahanmu? Dan samudra apa yang sebenarnya sedang menantimu di luar sana? Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Terima kasih.